Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi berjumpa dengan mata pelajaran biologi. Bagaimana siswa-siswa sekalian? Tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bersama saya Sugiono SPD, guru biologi. Kita pelajarin pada bab 8, yaitu tentang evolusi. Coba perhatikan, ini ada gambar apa ya? Nah, ini adalah gambar, betul, jerapah. Dan ini pernah dijelaskan di kelas 9 tentang teori evolusi Lamarck. Ya, ini diingatkan kembali. Peta konsep yang kita pelajarin tentang evolusi, yang pertama pengertian, yang kedua teori evolusi, kemudian perbandingan teori evolusi, fenomena yang berkaitan dengan evolusi, petunjuk adanya evolusi, dan mekanisme evolusi. Ini peta konsep yang akan kita pelajarin. Yang pertama, pengertian evolusi itu tersendiri ya. Evolusi adalah perubahan yang perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Boleh jadi ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun yang lalu. Coba ingat-ingat, kapan Nabi Adam diciptakan? Sudah berapa juta tahun yang lalu? Sudah berapa miliar manusia yang hari ini menghuni planet bumi ini? Ya, itu sebagai gambaran. Artinya perubahan sejak Nabi Adam berada di bumi ini sampai anak cucu Adam, Bani Adam sampai sekarang, itu perubahannya sangat lama. Evolusi berdasarkan objeknya, ada teori nanti ya, evolusi kosmik, evolusi lingkungan. Yang kedua, evolusi organik, yaitu makhluk hidup. Jadi evolusi berdasarkan evolusi makhluk hidup. Evolusi berdasarkan akibatnya, evolusi progresif. Spesies baru dapat bertahan hidup ya dari lingkungan yang ada. Ada teori evolusi regresif. Spesies baru tidak dapat bertahan hidup. Ini antitesis, artinya kebalikannya. Evolusi berdasarkan jumlah spesies, ada evolusi divergen, peningkatan jumlah spesies tersendiri. Dan ada evolusi konvergensi. Ada penyusutan jumlah spesies tersendiri, boleh jadi karena memang lingkungan yang tidak mendukung atau musibah yang terjadi. Kita lihat bagian kedua teori evolusi. Perkembangan pemikiran evolusi sebelum teori Darwin itu pernah jauh sebelumnya. Pertama, Plato. Kita kenal Plato ini pada tahun 428 sebelum Masehi sudah ada. Dikenal dengan pemikir Yunani kuno ya. Pada saat itu, penciptaan dunia dari kehancuran kemudian dilanjutkan dengan penciptaan dewa yang akan membuat manusia. Namanya juga teori ya. Yang kedua, Aristoteles. The next dari Plato, mengatakan organisme yang telah ada dianggap tidak sempurna dan bergerak ke arah keadaan yang lebih baik. Yang ketiga, Copernicus dan Galileo ya. Dunia organik dan dunia fisik dapat diatur dengan hukum-hukum alami. Dia mengatakan kejadian yang ada di dunia ini secara alamiah begitu saja ya. Tapi ini sudah dihitung pada tahun 1543 Masehi. Kemudian yang keempat, Erasmus Darwin tahun 1731
mengatakan kehidupan di bumi memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional diwariskan kepada seluruh keturunan. Jadi, kehidupan di bumi memang asal-usulnya ada, nenek moyangnya ada, dulunya ada gitu. Dan ini turun-temurun. Kemudian yang kelima, Baron Jergo Cavier mengatakan kepunahan spesies akan digantikan spesies yang baru. Jadi kalau ada yang punah, muncul ada spesies baru katanya ya. Gitu. Kita lihat bagaimana teori yang terkenal dengan teori Darwin. Di mana Darwin ini pernah berjalan-jalan di kepulauan. Jadi banyak pulau-pulau yang namanya Kepulauan Galapagos di Amerika bagian selatan. Kemudian setelah dia keliling-keliling ke pulau tersebut, dia mendapatkan burung fink. Ya, burung fink di pulau satu dengan pulau yang lainnya mempunyai jenis paruh yang berbeda. Jenis paruh yang berbeda ini disesuaikan dengan makanan yang dia dapatkan. Ya, coba kamu perhatikan di sana. Ada namanya Geophyga magnificatoris. Iya, betul. Kira-kira dia itu pemakan apa? Pemakan biji. Ya. Bagaimana Geophyga olivacea? Lebih runcing loh. Lebih runcing. Boleh jadi dia memakan serangga. Dan ini menyelesaikan. Ini contoh yang ditemukan, padahal diduga burung pink ini nenek moyangnya sama. Teori evolusi Darwin, adaptasi dan seleksi alam. Dan ini masalahnya mau setuju maupun tidak setuju, namanya juga teori ya. Dalam bukunya The Origin of Species mengatakan teori utamanya yang pertama, spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Ya, setuju saja kalau yang ini ya. Evolusi terjadi karena seleksi alam. Boleh jadi. Fakta yang mendukung ini adalah variasi dalam satu spesies, misalkan burung fink yang disebutkan tadi. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Ya iyalah, karena setiap hewan, tumbuhan berarti akan berkembang biak. Terjadi perjuangan secara implisit untuk mempertahankan kelestarian hidupnya, misalkan dengan mencari makan. Ya betul, naluri dari hewan biasanya dia akan mencari makan supaya bertahan hidup. Kemudian individu dapat bertahan hidup adalah yang memiliki sifat yang cocok. Nah, kata cocok inilah artinya adaptif, menyesuaikan lingkungan yang dia dapat. Nanti ada persamaan teori Darwin dengan Lamarck. Ada namanya Lamarck ya. Evolusi terjadi karena ada perubahan lingkungan, sama. Kemudian teori Darwin dengan Weismann ini ada orang yang ahli dalam bidang evolusi ya. Evolusi terjadi karena seleksi alam, lebih tepatnya karena faktor-faktor genetik. Jadi nanti karena jutaan tahun dan bahkan ada yang ratusan tahun, maka ini terjadi namanya seleksi alamiah. Namun ada perbedaan teori Darwin ini dengan Lamarck. Kalau Darwin mengatakan evolusi terjadi melalui seleksi alam, sedangkan Lamarck evolusi terjadi karena adaptasi dengan lingkungan. Dulu kalau dicontohkan dulu ya, katanya ya menurut Darwin jerapah yang berleher panjang dengan leher pendek itu dulu ada, tapi karena seleksi alam yang pendeknya itu mati atau hilang karena dia tidak mendapat makanan, karena waktu itu yang lehernya panjang mendapat makanan. Sedangkan teori Lamarck ini kan beda, mengatakan dulu ya jerapah itu jerapah itu ya berlayar pendek karena lingkungan atau dapat makanan yang tinggi-tinggi, maka layarnya pendek, akhirnya
lehernya itu bertambah panjang untuk menggapai makanan. Ini bedanya aja ya. Kemudian Lamarck dengan Weismann ini Lamarck mengatakan perubahan fisik dan fungsi tubuh akibat adaptasi dengan lingkungan akan diwariskan kepada turunannya. Jadi kalau misalkan rusa menurut Lamarck ya, dulu tidak ada tanduk karena dia menanduk akhirnya ada tanduknya yang jantan, kemudian tanduknya ini kalau punya anak akan diturunkan, maksudnya gitu. Kalau Weismann mengatakan perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Jadi maksudnya induknya itu tidak mewariskan kepada anaknya. Misalkan kalau pamannya ada karena lingkungan ya dia menyakar-nyakar kemudian cakarnya menjadi panjang, nah itu karena mencakar terus dan itu tidak diwariskan. Nah ini kan namanya teori. Kemudian ada pengaruh lingkungan terhadap gen. Maka percobaan terhadap ekspresi gen warna lemak. Contoh, kelinci A dengan gen lemak kuning, kelinci B dengan gen lemak putih. Kuning dengan putih ya. Makanannya berikan yang berpigmen. Kalau yang lemak kuning tetap, kemudian yang putih tetap. Makanan yang tidak berpigmen itu diberikan kepada kelinci A yang lemaknya kuning berwarna putih, kemudian yang putih tetap putih. Faktor penyebabnya tidak mempunyai gen pengendali enzim pengurai pigmen. Kemudian kalau kelinci B dengan lemak putih mempunyai gen menumbuhkan enzim pengurai pigmen. Ini kesimpulannya maksudnya gini, sifat tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi dikendalikan oleh gen, sedangkan gen tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya gini, kalau hewan tersebut kelinci Indonesia dibawa ke Australia, tetap aja kelinci Indonesia, karena ya, kelinci Indonesia itu gennya gen Indonesia. Kira-kira gitulah ya. Adaptasi seleksi alam pernah terjadi zaman dulu. Saya ceritakan ini terjadi ketika di Inggris terjadi revolusi industri, karena industri tentu lingkungannya gelap. Maka ketika lingkungan gelap ada ngengat itu sejenis kupu-kupu yang bernama Biston bitularia, berwarna hitam dan warna putih. Akhirnya karena lingkungan hitam warna yang putih dia mengalami punah. Kenapa? Karena terlihat oleh predator. Nah, jadi yang aman yang berwarna hitam karena lingkungannya pohon-pohon waktu itu kena asap ya, akhirnya warnanya hitam. Itulah kira-kira ya. Jadi yang selamat adalah yang berwarna hitam karena dia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian seleksi alam berdasarkan resistensi. Apa itu daya resistensi? Adalah daya tahan tubuh suatu organisme terhadap pengaruh zat tertentu. Jadi ada hewan, ada koloni yang dia resistensi, artinya dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang mungkin menurut pikiran kita dia tidak bisa. Ini ada koloni-koloni bakteri yang tetap resistensinya ada. Ya, misalkan maaf kalau pamannya di kawah gunung berapi yang panas masih ada di sana bakteri yang hidup, artinya resisten, dia kuat gitu ya. Ada seleksi buatan, manusia melakukan seleksi hewan dan tumbuhan akan dipelihara ya. Kemudian hewan tumbuhan dengan sifat unggul akan dipelihara, dikembangkan, sedangkan yang tidak unggul dia akan dimusnahkan, disingkirkan oleh manusia. Ini biasanya memang seperti itu kejadiannya ya. Jadi yang kira-kira ini yang tidak unggul tidak dibudidayakan karena tidak menghasilkan, akhirnya punah dengan sendirinya. Nah ini juga namanya seleksi langsung. Kita lihat petunjuk adanya fosil. Yang pertama kita pahamkan fosil adalah sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batu-batuan. Biasanya kalau memang hewan tersebut tulangnya membatu, dan ada beberapa hewan kadang terlihat utuh membatu. Itu
namanya fosil ya. Petunjuk adanya evolusi yang kedua adalah perbandingan anatomi. Ada istilah homologi dan analogi. Homologi apa? Asal kata homo artinya sama. Anggota tubuh organisme struktur yang dasarnya sama tetapi fungsinya yang berbeda-beda. Coba lihat alat gerak depan pada hewan vertebrata berikut ini. Iya, strukturnya sepertinya sama. Itu tulangnya kelihatan, tapi dia mempunyai yang berbeda-beda. Ada yang dipakai untuk berjalan, ada untuk dipakai eh, untuk apa ya? Nyakar, ya, untuk memegang dan sebagainya kan, gitu. Strukturnya seperti sama, tapi fungsi berbeda. Kalau analogi, kebalikannya. Ya, tubuh organisme yang berfungsi sama tapi strukturnya yang berbeda. Misalkan ya, bulu pada rubah dan burung ptarmigan kalau kita lihat di gambar di kutub ya, dia mau berwarna putih. Putih ini artinya berkamuflase karena di kutub itu SS itu ya itu berwarna putih ya, fungsinya sama tapi strukturnya berbeda. Ini coba bayangkan ya, burung dengan rubah-rubah kalau di kita gogok merenya gitu. Kemudian yang ketiga ada perbandingan embriologi. Embriologi calon anak ketika masih kecil. Coba kalau kita perhatikan ikan salamander, ada kura-kura, ada ayam, ada kelinci, dan ada manusia. Perbandingan embriologi ini dari ontogeni, berkembang makhluk hidup dari zigot hingga sampai dewasa. Ini artinya ketika masih embrio itu bentuknya terlihat sama gitu. Kemudian yang petunjuk evolusi yang ke D yaitu perbandingan fisiologi. Fisiologi dapat ditemukan adanya kesamaan beberapa jenis organisme yang berbeda. Ada kesamaan. Misalkan kalau kita lihat bagaimana kuda dengan zebra gitu kan. Ada yang namanya fisik-fisiknya yang sama, lihat aja kakinya. Kemudian kucing dengan harimau gitu ya. Yang E, perbandingan biokimia. Biokimia inilah beberapa molekul menunjukkan ada kesamaan. Maka ini diuji secara modern sekarang. Kalau dulu nggak ada. Maka ada dilihat biokimianya secara kimiawi ternyata sama ya. Dan F, organ tubuh yang tersisa. Bahwa organisme sisa organ tubuh yang tersisa tidak berfungsi lagi. Organ tersebut tereduksi hingga suatu generasi mendatang akan menghilang. Itu kira-kira tereduksi artinya hilang gitu ya, akan menghilang. Ini ada gambar gajah ya. Kalau di kita ini di Lampung, tapi ini kayak melihat gambar-gambarnya seperti di Thailand ya. Domestika adalah usaha manusia ingin mengubah atau menjadikan hewan tumbuhan liar menjadi hewan atau tumbuhan yang budidaya. Artinya awalnya gajah ini liar loh, tapi setelah itu eh, bisa gajah tersebut eh, sama orang sama pawangnya dia menjadi jinak. Kalau tumbuhan asalnya di hutan, kemudian kita ambil, kemudian kita budidayakan. Itu namanya domestikasi ya. Kemudian kita lihat bagaimana mekanisme evolusi tersebut. Ada yang istilahnya mutasi gen. Peran mutasi gen dalam evolusi dijelaskan dengan metode angka laju mutasi tersebut. Angka laju mutasi adalah angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh individu dalam suatu spesies. Jadi jumlah gen yang ada pada hewan tersebut. Nah, ini berdasarkan penelitian, angka mutasi berkisar 1/100.000, banyak. Artinya, dalam 100.000 gamet dihasilkan
individu terdapat satu gen yang bermutasi, artinya yang berubah atau menjadi beda dengan gen yang lainnya. Laju mutasi yang kecil berpengaruh terhadap evolusi. Kenapa? Terdapat ribuan gen dalam setiap gamet yang dihasilkan. Setiap individu menghasilkan ribuan jutaan gamet dalam satu generasi. Jumlah individu dalam setiap generasi sangat banyak. Jumlah gen generasi tersebut selama satu spesies ada yang jumlahnya banyak. Artinya dari jumlah gen yang banyak tersebut, sebagian mengalami yang namanya perubahan atau mutasi. Kemudian nanti ada namanya hukum Hardy-Weber. Hardy-Weber ini mengukuhkan hukum tersebut dengan rumus P pangkat 2 tambah 2 PQ tambah Q pangkat 2 sama dengan 1. P pangkat 2 adalah frekuensi genotip dominan homozigot. Gen yang tulisan sama yang homozigot ya. Biasanya kalau pamannya huruf A besar dengan A besar. Kemudian 2 PQ frekuensi genotip yang heterogen. Jadi yang heterogen maksudnya kalau A besar dengan A kecil, maka dikatakan 2 PQ. Sedangkan P pangkat 2 frekuensi genotip resesif. Resesif artinya hurufnya kecil nanti. Kalau A kecil itu sama. Dan untuk P itu adalah alel yang dominan, sedangkan Q adalah resesif artinya yang tertutupi. Nah, istilah ini oleh Hardy-Weber dirumuskan P tambah Q itu sama dengan 1. Lebih jelasnya nanti bisa kita lihat untuk selanjutnya menghitung bagaimana apabila suatu daerah ada yang albino misalkan ya. Nah, kita ketahui berapa persen yang albino, berapa orang yang albino dari satu populasi ataupun masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Frekuensi alel dan frekuensi genotip pada suatu populasi dari generasi ke generasi tetap itu konstan pada kondisi tertentu saja. Populasi besar tidak terbatas, populasi tertutup tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi, perkawinan terjadi secara acak, meiosis dalam gametosis normal, artinya ada pembelahan meiosis ya. Kemudian setiap individu memiliki viabilitas atau fertilitas yang sama, artinya dia kalau subur, fertil artinya subur ya. Perubahan kesetimbangan frekuensi alel dan genotip dalam populasi. Ya, ini perubahan itu ada faktornya, misalkan hanyutan genetik. Ya, ada kumpulan gen dari suatu populasi kecil akibat kejadian yang acak, karena gen kadang tidak terlihat ya. Kemudian aliran gen, ada namanya aliran gen karena individu tersebut bermigrasi atau berpindah tempat ya, maka kadang terjadi yang namanya perpindahan gamet antar populasi. Yang ketiga mutasi artinya berpindah atau berubah. Yang keempat perkawinan yang tidak acak, artinya perkawinan yang sejenis yang dekat. Yang kelima seleksi alam ini bisa terjadi karena musibah, karena iklim, karena cuaca dan sebagainya. Terbentuknya spesies baru ini nanti ada namanya penyebabnya ya, ada penyebabnya. Maka ada istilah isolasi reproduksi. Apa itu isolasi reproduksi? Keadaan di mana hasil keturunan individu tersebut yang telah mau berusaha disatukan kembali namun tidak dapat bereproduksi seperti semula. Awalnya berusaha kemudian bersatu tapi tidak bisa. Namanya isolasi ya, namanya juga isolasi tertutup ya. Isolasi reproduksi itu karena ada isolasi ekogeografi, itu lingkungan ya, isolasi habitat tempatnya. Kalau geografi itu istilahnya, eko artinya sistemnya, geo buminya, grafis artinya tempat tinggal yang lebih luas secara ekosistem. Kalau habitat itu tempat tinggal khusus. Kemudian isolasi musim temporal ini sesuai dengan daerah tempat tinggal. Isolasi perilaku artinya kebiasaan yang dilakukan
ditemukan oleh makhluk hidup tersebut. Sedangkan isolasi mekanik adalah benda-benda yang ada, berada, dan ditemukan oleh hewan tersebut. Contoh misalkan spesies baru ini ya, Grillus venesilvanicus awalnya memiliki tempat di tanah berpasir. Ya kalau di kita ini apa ya? Ya jangkrik ya kita kira-kira. Tapi ada beberapa gilus jenis firmus memiliki habitat di tanah liat, di tanah yang mungkin sedikit lembab. Terbentuknya spesies baru, spesiasi contohnya Rana aurora. Rana kalau di Indonesia kan itu kodok ya atau katak. Sedangkan sebelahnya lagi berubah menjadi namanya Rana boili. Karena isolasi musim, karena memiliki musim kawin yang berbeda. Kan beda kan? Jadi spesiesnya baru. Jadi Rana aura menjadi Rana boili. Terbentuknya spesies baru kita lihat lagi pada bunga foxglove dan bunga trompet mengalami isolasi mekanik berdasarkan terbentuknya penyerbukan yang ungu yaitu foxglove lebih cocok dibantu oleh lebah, sedangkan penyerbukan bunga trompet lebih cocok oleh burung yang kecil namanya burung kolibri. Ya ini contohnya saja. Kemudian teori asal-usul kehidupan pertama sekali disampaikan teori generatio spontanea menyatakan makhluk hidup itu dari benda yang mati. Ini didukung oleh John Needham, diperkuat Anthony van Leeuwenhoek. Kemudian teori biogenesis di percobaan dari Francesco Redi, kemudian Lazarus Spallanzani dan percobaan Louis Pasteur membandingkan di sana lihat bagaimana belatung tumbuh dari daging dan dalam toples yang tertutup dan tidak tertutup. Yang kedua, membandingkan keberadaan mikroorganisme dalam air kaldu yang tertutup dengan yang tidak tertutup. Kalau Louis Pasteur itu percobaan Spallanzani diteruskan itu pada media seperti leher angsa yang panjang. Teori kreasi khas dan kosmozoon katalisme ini teori asal mula kehidupan ya. Teori kreasi khas adalah penciptaan khusus menyatakan kehidupan diciptakan oleh zat yang supranatural, zat gaib. Boleh jadi ya, karena ini teori. Boleh jadi maksudnya benar atau tidak. Teori kosmozoan itu pelopori oleh Arius menyatakan makhluk hidup di bumi berasal dari protoplasma, artinya cairan yang berbentuk spora kehidupan. Sedangkan teori katalisme dipelopori oleh Georges Cuvier menyatakan spesies diciptakan dalam periode yang berbeda-beda. Sedangkan teori evolusi biokimia menurut Alexander Ivanovic menyatakan atmosfer banyak senyawanya ya yang ada di semuanya. Senyawa tersebut H2, CO2, CH4, NH3 dan H2. Kemudian energi dari petir halilintar gitunya membentuk senyawa organik sederhana tanpa adanya oksigen, terbawa oleh air hujan ke laut, bersintesis membentuk makromolekul, artinya yang banyak molekul dan mikro yang sedikit. Senyawa organik ini mengalami evolusi biologi yang berbentuk organisme yang sangat kompleks. Kemudian teori evolusi biologi menurut Harold Urey menyatakan atmosfer yang terdapat anorganik berupa gas CH4H2O, NH3H2, energi sinar kosmis halilintar membuat zat-zat tersebut bereaksi menjadi zat organik dan organisme cenah. Ya. Kemudian ini yang terkenal percobaan Stanley Miller. Stanley Miller ini membuat model percobaan membuktikan teori Harold Urey.
Nah, percobaan seperti ini asap minum merupakan komponen dalam kehidupan. Ya, cukup demikian kita akan berjumpa kembali di materi yang berbeda.